Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pergi berlayar menuju seberang. Cakep Bu, cakep. Angin sepoi menemani bahtera. Ahlan wa sahlan dan pembina di Batam. Keduanya hadir membawa berkah dan cahaya peradaban. Yang kami hormati dan muliakan Ketua dan anggota pembina Al-Ustaz Haji Dr. Agus Rusam Sahadis, Al-Ustaz Dr. Nanang Patria MPD. Tadi pagi ceramahnya Ustaz Nanang. Ini ada chemistry dengan pendiri Hidayatul Batam, yaitu Al-Ustaz Almarhum Jamaluddin Nur. Semuanya Nur. Jadi ada kode-kode Nur, Nur Patria, Nur Samsa, Jamaluddin Nur. Insyaallah. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan ibunda kita, Ibunda Mardia, ada ibunya Ustazah Umu hadir di tengah-tengah pengajian kita. Kemudian Ibu Perintis Hidayatul Batam, Ustazah Umu Kalsum, sekaligus Ketua Majelis Murabbiyah Wilayah. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan para pelaksana kegiatan yayasan, baik Direktur Tarbiyah Kampus Batu Haji Dr. Darmansyah Alca, kemudian Kampus Tarbiyah Tanjung Kecam Dr. Muhammad Sutarman, kemudian Direktur Kampus Tarbiyah Marina Laguna Dr. Muhammad Ramli. Kemudian yang kami hormati secara khusus kolega kami, ketua dan anggota badan pengawas, dan beliau juga termasuk perintis, Al-Ustaz Habib Sarno Zikrillah dan Haji Patri yang hadir, kemudian yang online Bang Imam Hakim. Selamat tahniah dan barokah atas pelantikan yang barusan dilaksanakan. Yang kami banggakan seluruh kepala unit kegiatan, baik pendidikan, usaha ekonomi, sosial, asrama, kampus, kemudian khusus yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai, seluruh pegawai kampus utama Hidayatul Batam, dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta perguruan tinggi, yang insya Allah kita semua termasuk para mujahidah peradaban Islam, para pelopor pergerakan pendidikan integral berbasis tauhid. Izin saya memberikan satu pantun lagi buat para pembina. Cakep Bu ya? Bu cakep ya? Ini nur semua ini luar biasa Pak. Mentari pagi bersinar di bumi, mentari pagi menyinari bumi. Cakep Bu. Hadirnya mentari pagi menyinari bumi, angin sejuk membawa kedamaian. Hadirnya Ustadz Nur Samsa dan Nur Patria menjadi harapan, pembina amanah, penuntun spirit dan keteladanan. Jadi ada harapan, harapan masa depan, dan harapan gerakan tarbiyah dan dakwah. Pak Ketua Pembina, anggota pembina,
Bapak Ibu yang kami muliakan, visi strategis kampus utama Hidayatul Batam yaitu unggul, profesional dan sejahtera itu amatlah chemistry dengan komitmen organisasi dalam hal konsolidasi jati diri dan transformasi organisasi untuk menjadi Hidayatullah yang mandiri dan sejahtera. Artinya apa Bapak Ibu? Kampus utama Hidayatullah Batam sebagai salah satu dari 7 kampus utama di bawah koordinasi pendampingan dan pengawasan langsung DPP Hidayatullah tentu memiliki peran yang amat vital dan strategis. Dan disinilah yang harus kita garis bawahi. Bagaimana visi strategis ini itu bersambung dan berkoneksi dengan visi peradaban Islam, sehingga menjadi tantangan yang amat berat tapi juga mulia. Nah, untuk itu dengan hadirnya Badan Pembina Yayasan Ustadz Haji Dr. Agus Nur Samsah Hadis, beliau adalah seorang pendidik, seorang pejuang, sekaligus politisi, serta Ustadz Dr. Nanang Nurpatria MPD, seorang konseptor, organisatoris, kemudian pakar manajemen pendidikan. Ini merupakan menambah energi kekuatan gerakan tarbiyah dan dakwah yang diamanahkan kepada badan pengurus yayasan. Untuk itu dalam kesempatan ini kami sebagai badan pengurus yayasan mengucapkan terima kasih kepada organisasi, dalam hal ini Dewan Pengurus Pusat, dan tentu itu menyatu dengan Sekretaris Jenderal ya Dr. Nurpatria yang telah menunjuk Badan Pembina Ustadz Nur Samsah Hadis, kemudian Ustadz Dr. Nanang Nurpatria menjadi Badan Pembina Yayasan Kampus Utama Hidayatullah Batam periode 2026-2030. Kemudian selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan sukses, tahniah dan barokah bagi kolega perjuangan kami Badan Pengawas Yayasan Habib Sarno dan Haji Patri beserta Bang Lukman. Ini kolaborasi sinergi yang berangkat dari basis historika, sejarah, historis. Artinya bagaimana Hidayatullah Batam ini diperkuat gerakannya dari basis sejarah, kemudian tidak lupa dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Kemarin kami cerita sama Pak Pembina di sela-sela kita ya silaturahim sambil kuliner, bahwa dulu di saat kami bujang itu tempat tidurnya di depan rumah Ustadz Sarno, kemudian di samping Ustadz almarhum Jamaluddin Nur. Dan saya amat ingat sekali setiap jam 7 pagi, ada istri saya kan, Umi Farhan, ada. Setiap jam 7 pagi selalu dipanggil oleh Ustadz Jamal, "Bang, sarapan." Dan itu masakan Ustazah Umu. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ini sebuah ukhuwah Islamiyah yang menjadi basis bagaimana ikatan ukhuwah itu menjadi sebuah kekuatan kita menjalankan amanah kepengurusan dan kepengawasan. Makanya saking ukhuwahnya, saking persaudaranya, statement Ustadz Sarno, pernyataan Ustadz Sarno sering dibilang, inilah satu-satunya pengawas yang diawasi oleh pengurus. Terbalik. Saking bersaudaranya, ini luar biasa. Kemudian kami juga tidak lupa mengucapkan tahniah, barokah dan sukses bagi seluruh kolega para pejuang peradaban Islam, mulai dari direktur, kemudian kepala-kepala departemen,
termasuk ketua lembaga penjamin mutu. Insya Allah keterikatan ini menjadi spirit kita untuk selalu bersinergi, berkolaborasi dan berukhuwah untuk bagaimana kita menjalankan amanah kepengurusan periode 2026-2030. Terakhir, kepada ketua dan anggota pembina, kami tentu memohon berkenan memberikan arahan, memberikan sambutan, arahan dan tauji sekaligus sebagai ta'aruf pada kesempatan yang berkah dan mulia ini. Pagi cerah burung bernyanyi, cakep bu, embun jatuh di ujung dedaunan. Arahan badan pembina sungguh berarti menjadi semangat keluarga besar kampus utama Batam. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pagi hari ini menjadi pagi yang paling bersejarah, momentum yang luar biasa kita persaksikan di acara pelantikan dan pengukuhan badan pelaksana pengawas di kampus utama Hidayatullah Batam. Tentunya ini tidak lain dan tidak bukan karena karunia Allah semata. Yang kita hormati dan kita banggakan, insya Allah akan memberikan dampak positif kehadiran beliau Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nur Syamsahanis selaku Ketua Badan Pembina, dengan dibantu oleh saya sendiri selaku anggota Badan Pembina. Juga yang kita hormati yang memberikan akar sejarah perjalanan di Hidayatullah Batam, Al-Ustaz Habib terkenalnya, Sarno Zikrillah selaku Ketua Badan Pengawas dengan seluruh timnya, Ustaz Haji Badli dan Ustaz Lukman selaku Ketua DPW Hidayatullah Catering. Juga yang tidak bisa kita lupakan kehadiran para pengurus yang senantiasa membersamai dan mengiringi para perintis di tempat ini. Ketua Badan Pengurus Al-Ustaz Dr. Khairul Amri, Masya Allah, dengan seluruh tim yang ada Al-Ustaz Muhammad Maulana sebagai sekretaris, Al-Ustaz Idris sebagai bendahara, juga ketua-ketua departemen selaku badan pelaksana yang saya mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, ya, mulai dari direktur kampus Batu Aji, Tanjung Uncak, Marina, Laguna, Mumtaz, Majalah, Masya Allah. Saudara saya, sahabat saya juga Rektor Institut Agama Islam Abdullah Said,
Hidayatullah Batam, Dr. Sidik, serta seluruh kepala unit, kepala sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi semuanya, serta seluruh aktivis, para pejuang peradaban, para pegawai yang ada di kampus utama Hidayatullah Batam. Juga yang kita banggakan, Ustadzah dan Ibu Sida semuanya, khususnya Ustadzah Printis, Ustadzah Umu, yang dengan jeripayahnya, perjuangannya menapaktilasi kehadiran di Hidayatullah Batam yang fenomenal di tempat ini. Makanya menjadi sampai kampus utama. Alhamdulillah, qadarullah, ini ada nurnya semua katanya Ustaz Fadli tadi. Ustaz Nur Samsa, ada sendiri bukan nur sebenarnya. Kalau tulisannya Noel Batria, bacanya juga Nur. Nah, mudah-mudahan memberikan cahaya di tempat ini, menjadi cahaya di tempat ini, menerangi di tempat ini semakin terang benderang untuk menjadi barometer kampus utama yang ada di Indonesia. Kita saksikan bersama pelantikan dan pengukuhan yang ada bukan sekedar acara seremonial belaka. Ini adalah kontrak langit, amanah yang diamanahkan, diberikan dan disampaikan. Ini kontrak langit, perjanjian yang berat dan perlu disaksikan oleh semuanya yang hadir di tempat ini, bahwa ikatan kita, pertanggungjawaban kita tidak sekedar sesama manusia, tapi lebih jauh dari itu, pertanggungjawaban kita secara vertikal kepada Allah. Pertanggungjawaban yang tidak bisa dibuat main-main dan dihindarkan, senantiasa akan terpotret, terbaca, terpantau, terawasi. Jadi kehadiran Al-Habib Sarno sebenarnya sudah ringan, sudah ada yang mengawasi. Makanya dia senantiasa hanya minum-minum kopi, akan-akan tarempa gitu ya. Dialog-dialog ringan karena memberikan keyakinan bahwa para aktivis pejuang di Hidayatullah ini adalah pejuang yang amanah, yang senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Tentunya kita akan memberikan yang terbaik. Kita hadir di Hidayatullah, kita mempunyai suatu manhaj, berpikir, bergerak, melakukan aktivitas semuanya dengan manhaj dan juga berjamaah. Semua yang hadir di tempat ini, makanya senantiasa kita di Hidayatullah membutuhkan pencerahan. Karena aktivis, pelaku, pejuang yang ada di Hidayatullah ini senantiasa harus terpimpin dan pencerahan itu menjadi suatu kata kunci. Karena kita hadiran murabiyah itu menjadi hal yang mutlak di tengah-tengah kesibukan kita, keruwetan kita mengurusi permasalahan manajemen. Semuanya itu akan dinetralisir dengan hadirnya murabi dan murabiyah.
rasa-rasanya memang aneh di tanah Melayu. Tanpa ada pantun menjadi gersang. Saya tanah Madura, ada pantun tapi aku tidak bisa menerjemahkan. Ya repot, saya cari pantun yang bahasa Melayu. Saya sudah pikirkan, saya yakin mesti akan ada berbalas pantun. Ini saya cari-cari. Apa pantun yang bagus ya? Kemarin disebut ada Pulau Galang, ada pulau yang naik sampan ke Pulau Galang. Cakep. Melihat sejarah di masa lalu. Cakep. Semangat juang tak boleh hilang. Cakep. Hadapi rintangan, maju selalu. Masya Allah. Pulau Batam, pulau yang asri. Cakep. Tempat kita mengabdi dan berbakti. Cakep. Mari bersatu membangun negeri. Masya Allah. Bersama hidayatullah, kejayaan Islam nanti. Allah Akbar. Akhirul kalam, wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan karena acara seremoni yang sangat penting yang harus kita tunaikan pada hari ini, jadi mungkin ceramah saya pada kesempatan ini, kalau biasanya saya dengar selesai pukul 11. Kalau hari ini mungkin setelah salat zuhur baru pulang ke rumah. Gimana ya? Setuju nggak? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Sekretaris Jenderal PBB Pengendali organisasi secara nasional, Ustaz Dr. Nanang Noel Nur Agnia. Orangnya masih muda, istrinya masih satu kayaknya. Ya. Yang kita hormati, semoga sehat selalu, semangat memimpin kita semua, dan juga orang yang diamanai oleh para orang berkendara menjadi pembina di kampus Batam ini. Yang saya hormati, saya muliakan pendiri Hidayatullah yang diketuai oleh Ustaz Jamaluddin Nur. Ya, kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, memberikan cahaya yang luar biasa di kuburnya, melapangkan kuburnya, dan hari-hari ini beliau menikmati amal soleh. Saya wawancara imajiner dengan beliau dari Jakarta kemarin. Saya sudah berniat, saya ketiban mengambil spirit, menjaga niat, ya, spirit
Ya, saya pernah bermalam di Tiban ketika beliau bersama keluarga kecilnya. Saya tidur di berbagi kamar lah, karena kamar itu sempit ya. Saya lihat kemarin itu masih seperti yang dulu itu, macamnya yang berubah. Bahwa apa yang ada hari ini itu adalah sebuah proses panjang. Di situ ada derita, di situ ada raya yang mata, ya, bersama sahabat karibnya Ustaz Sahno Zikrila bersama Ustaz Haji Bakti. Ya, kita sudah siap pada titik ini sekarang. Ya. Dari sana saya tiba, saya tidak langsung masuk kamar, saya langsung ziarah dulu. Assalamualaikum, ya Pak Bu. Halo bro, apa kabar? Itu kan dia imajiner, ya. Kabar baik. Apa kabar penuh? Kalau saya beliau sama-sama santri juga nih, ya. Sama beliau itu. Ya. Tapi saya rambutnya juga sudah mulai memutih ya. Jadi saya baca doa, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Makassar. Ya. Dasarnya saya itu statement Profesor Shihab dalam satu ceramahnya beliau mengatakan bahwa ketika orang meninggal memang sudah pindah dunia di alam barzakh. Tapi ada karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang yang telah berpulang ke rahmat Allah yang tidak diberikan kepada kita, yaitu penglihatannya tajam, pendengarannya luar biasa jernih. Jadi boleh jadi Ustaz Jamal sekarang ini lagi minum kopi sama Ustaz Heri sama Ustaz Ablasan. Dia lahir itu Ustaz Ablasan nanya, siapa itu tadi yang ceramah itu sikit? Ustaz Jamal pasti jelaskan, oh itu Ustaz Nana, Ustaz gitu. Jadi orang meninggal itu berjamaah juga dengan yang satu kelas spiritual, ya. Mungkin sesama tukang pemabuk, mungkin juga sesama tukang pemabuk. Ya. Saya lebih mengenalnya sebagaimana ta'aruf dari teman-teman tadi disampaikan, nama lengkap saya Nur Syamsah Hadis. Ya. Kalau melihat tampang saya, ya, saya cari-cari anaknya Pak Surani. Ada anaknya Pak Surani di sini kan? Sudah balik, Ustaz. Sudah balik. Oh, sudah balik ya? Masya Allah. Panjang. Kira-kira umur saya sekarang berapa panjang? Ya, jawaban antum tidak mempengaruhi antum bertahan atau dipecat, jadi tetap aman. Kepala 6, Ustaz. Kepala 6. Kepala 6? Iya. Iya, hampir benar. Umur saya sekarang 59 tahun. Ya, istri Ibu Siti Najmiyah, anak 7, yang sudah menikah 3, yang bujang siap menikah tapi masih kuliah 2 orang, yang bungsu kelas 3 SMA di Yogyakarta, yang putri masih semester 3. Jadi yang minat jadi pesanan ya bisa kita chatting ya. Insyaallah mau panainya ya tidak banyak lah, 1 miliar. Ya, cucu sudah 6, alhamdulillah. Ya, jadi ketika saya dipanggil oleh Ustadz Aziz, Ustadz Hamid sebagai ketua PNS serta wakil, Pak Nur, ini ada mana dari pimpinan perusahaan?
beliau menyebut dua nama. Antum nanti pertama antum ditugaskan menjadi majelis penasehat. Begini penjelasannya, saya bilang tidak usah dijelaskan Ustaz. Kalau itu sudah perintah sambil nama Pak sambil kursi. Pikir-pikir saya menjadi penasihatnya. Fungsi penasihat itu Bapak Ibu sekalian, dua, menasihati Islam dan menasihati pemimpin majelis syuro. Saya waktu diberitahu itu hampir pingsan mendengarnya, ya. Bagaimana caranya menasihati Islam, bagaimana menasihati pemimpin majelis syuro, kan guru kita semua. Yang pernah jadi murid saya hanya satu saja, Ustaz Nasirul Haq, ya. Itu masih enteng lah bicara dengan Ustaz Nasirul. Tapi kalau yang empat itu gimana caranya, ya? Jadi Pak Nur nanti bisa memilih apakah tetap di Samarinda atau nanti antum ke Batam, tapi harus tinggal di Batam. Menyebut yang pertama, kesan saya basa-basi, aksentuasinya Batam, ya. Dan terbukti saya tidak pernah memisik, juga saya tidak pernah telepon Pak Sekjen, tolong amankan posisi saya, ya. Tidak pernah. SK juga saya tidak pernah buru, ya. Pokoknya saya alami saja, ya. Oh ternyata Batam. Saya tahunya persis itu setelah Ketua Umum menyampaikan dalam sambutannya bahwa insya Allah nanti Ustaz Samsa menjadi Ketua Pembina Batam. Sebetulnya dia juga ngomong Pak Nur juga, Pak Nur ini harus tinggal di Batam. Cuma dia agak ragu-ragu ya, karena saya masih bisa marah-marah kalau Ketua Umum, ya kan? Masih bisa dialog lah, ya, murid saya. Ya. Semua alumni Untemba itu murid saya. Ya. Saya lama jadi guru di situ, jadi kepala sekolah. Tapi kadarullah, alhamdulillah, ya ternyata memang SK yang keluar, saya tempatkan di Batam dan saya akan menunaikan tugas itu. Sembari juga saya berpikir-pikir di mana ya. Aku tadi diantar oleh Pak Ketua, ayo Ustaz kita keliling kampus. Sebetulnya itu basa-basi aja. Intinya itu dia mau kasih lihat rumah saya, bakar rumah saya. Aku pikir-pikir, ya Allah, ya sudahlah, ya. Insya Allah saya akan laksanakan tugas ini Pak Sekjen, ya. Saya di sini Pak Sekjen, ya. Terus khawatir, ya. Ya. Jadi karenanya saya mohon doa Bapak Ibu sekalian, ya. Saya sudah berkomitmen, ya, dari Tiban ketemu Ustaz Jamal di kuburannya, saya akan melanjutkan apa yang Ustaz rintis, dan sehebat apapun pelanjut itu Pak, tidak ada bandingannya dengan perintis tetap di atas. Makanya begitu saya datang, saya dialog informal dengan Ustaz Fatih. Berapa nanya Ustaz? 4. Di mana sekarang? Oh sudah ini belajar ulama. Saya tanya Ustaz Jibril lah, Ustaz Sarmo, Ustaz berapa nanya Ustaz? Berapa kali? 2 ya? 3. Ya 3 Ustaz. Di mana sekarang? Oh ini. Yang di rumah tinggal kelas berapa itu? Wah. Tidak lama kemudian diskusi formal di kantor, datang Amar. Ini anak tertuanya Ustaz Jamal ini. Kalau melihat penampilannya cerah saja, rapi juga kayak bapaknya. Ya. Berarti ini anak senang-senang aja. Apalagi setelah saya tanya, berapa umur Umar? 25 Ustaz, tahunnya 25. Terus kapan menikah? Pokoknya tahun ini Ustaz. Begitu kan? Ya saya bilang kalau begitu, jadi tanggal berapa dia bilang itu sudah masuk 26. Saya bilang kalau bisa jangan lewat 26 Maret, ikuti Nabi. Ya, insya Allah Ustaz. Tapi jangan bulan Ramadan ya, nanti kalau tidak puasa. Ya, setelah Ramadan lah. Ya, jadi Ibu Haji Umum lebih cepat lebih baik. Kalau anak-anak sudah punya cantolan hati, ini pengalaman saya mau meyakinkan anak pertama saya,
pun masih bisa kan dinegosiasikan itu ucapannya. Bilang ya, cinta itu mencari jalannya sendiri. Saya bilang begitu kan, cinta itu tidak mendengar negosiasi. Oh, yang mau menikah saya bukan abah. Oh, betul juga ya. Jadi kalau sudah menemukan cintanya, proses cepat. Karena pengalaman saya kalau terlanjur dia cinta, dia listrik pun terlihat indah. Ya, dia listrik pun terlihat cantik. Ke Papua semua garis ke Papua terlihat cantik. Ya. Jadi hanya umum ya di proses saja cepat itu. Ada amal itu. Ada dedeknya kan? Ya. Karena mudah-mudahan Allah memberikan jodohnya yang terbaik. Ya. Saya tanya Kohar di mana? Kalau Yasin saya tidak tanya, karena saya lihat wah cerah aja Yasin. Dia masih seperti dia dulu. Hanya saja saya bertemu 4 tahun yang lalu masih SD, sekarang sudah kelas 3. Kelas 3 SMP. Saya cari tadi ada Yasin, pulang dia Ustaz. Barangkali tidak lapor sama direktur kampus itu begitu manja. Ya, cuma saya tidak tanya. Nah, itu tugas saya dengan Ustaz beliau ini, memastikan anak-anak pendiri ini tidak keleleran serta keluarganya. Nah, itu tugasnya. Kalau Ustaz Khairul Amri nggak usah dipikir lah. Dia berjalan dengan dirinya sendiri, ya sebagai pelanjut. Ya. Sebentar lagi beliau menjadi seorang doktor. Kita doakan mudah-mudahan dalam masa kepengurusan kami 5 tahun Batam ini ya adalah yang lolos 1 orang, 2 orang menjadi guru besar. Ya tugasnya untuk memenuhi hukumnya. Kalau ada kendala administrasi, saya dengan pembina yang lain Ustaz Nanan akan membantu proses administrasinya di Jakarta. Nah, kalau pemenang ya Menteri Agama itu saya pernah sering bonceng ketika saya masih mahasiswa. Beliau mentor saya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak hadir untuk cerita tentang diri saya. Ya. Yang jelas bahwa saya dengan Ustaz Jamal itu masih menjadi murid dari Allahyarham Ustaz Dr. Said. Ya, masih sering interaksi dengan beliau. Dan beliau telah mewariskan beberapa karya yang luar biasa. Satu yang karya yang diwariskan kepada kita semua ini adalah kampus. Kampus ini bukan sekedar kampus. Ya. Dia adalah alat peraga sistematika wahyu. Dia adalah alat peraga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah alat peraga imamah jamaah. Dia adalah alat peraga dari Al-Harakah Jihadiyah Al-Islamiyah. Kampus adalah alat peraga dari Jama'atul Minal Muslimin. Kampus adalah alat peraga dari Wasatiyah, 6 jati dirinya itu. Jadi ini luar biasa Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi kumpul kita ini, bertemunya kita ini bukan sekadar kumpul-kumpul biasa. Jadi sejatinya semua amal usaha, semua aset yang ada di Indonesia ini yang asalnya dari umat itu dibawa kendali dari Rois Am. Lalu kemudian Rois Am mengamanahkan kepada eksekutif, ketua umum, sekjen dan seluruh perangkatnya. Karena ketua umum sekjen tidak mampu mengurus semuanya, maka kemudian ketua umum mendelegasikan kepada 2 utusannya, saya utusan hadis sebagai ketua, Dr.
Nana Nur Patria. Tadi Pak Nana memperkenalkan diri, moderator lahir di mana tuh? Madura. Di Madura, tapi namanya Nana. Nana itu Sunda, ya. Jadi jangan-jangan ada Sundanya di Sukabumi kali ini. Ya. Jadi Rois Am kalau dipotong mengamanahkan ke kami sebagai wakilnya di sini. Kami ini usia saya sudah 60 tahun. Sekjen ini sibuknya luar biasa, tinggal di Jakarta. Maka perangkat yayasan dibentuk, ada pengawas, ada eksekutifnya. Pengawas dipimpin oleh 2 pendiri, ya, beserta ketua DPW, ketua DPW. Kemudian eksekutifnya diketuai Ustaz Khairul Amri, sahabat beliau. Sekretarisnya Maulana. Ustaz Maulana ini anak dari sahabat saya Ustaz Rofi, Rofi. Satu kantor. Ketika saya menjadi ketua departemen pendidikan, dibawa langsung Rois Am, imam pendiri itulah Ustaz Kiai Haji Abdullah Said. Bapaknya itu perfect, rapi. Saya lihat kerjanya juga baik, bapaknya memang ya tidak salah lah. Terus saya dalam proses pembentukan pengurus ini, terutama ketua sekretaris bendahara, saya tidak mau saya tanya aja, Pak Sekjen, siapa yang diproyeksi ketua KSB, ketua sekretaris bendahara kampus Tamu Batam? Ini ada nama Ustaz. Oh iya bagus, saya kenal semua itu. Saya konfirmasi ke Ustaz Dr. Nasirul Haq sebagai mantan ketua pembina di sini. Tolong berikan saya orientasi Ustaz, siapa di sana? Kedua sudah jelas, sekretaris itu tanya Ustaz Namri, bendahara lanjut. Oh iya, siap. Jadi ketemu. Saya tidak pernah telepon ibu Ustaz Heri, Ustaz Amri tidak pernah. Maulana juga saya tidak pernah ketemu. Pak Idris, apalagi nggak ada HP-nya sama saya. Jadi betul-betul itu hasil musyawarah yang luar biasa itu. Ya. Artinya saya goyah. Kabinetnya kemarin, kabinet Ustaz Khairul Amri itu didiskusikan cukup lama. Saya bilang tolong diperdebatkan, didiskusikan, dikritisi. Kita berdebat di sini, keluar dari itu tidak boleh ada lagi kontroversi. Ini adalah hasil musyawarah, hasil suruh. Kabinet yang lain nanti ketua pengurus ya akan menentukan bahwa apakah Pak Rektor masih tetap atau tidak, itu otoritasnya ketua. Ya, makanya Pak Rektor baik sama Pak Ketua itu. Ya. Kopi olah, kopi wow. Ya, ada yang lain. Ya. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati. Karenanya pada kesempatan ini kita memahami posisi kampus ini sebagai alat peraga dakwah. Kita tidak bergeser dari itu. Sehingga saya sebagai orang tua, saya ini orang tua ditunjuk sebagai orang tua, dan berapapun umur ketika ditunjuk menjadi ketua pembina, dia adalah orang tua semua warga yang terlibat dalam proses aktivitas di lembaga ini. Ya. Hadisnya jelas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti saya mau masuk surga, sudah masuk, ada yang teriak protes. Ya Allah, saya protes kalau Musab sehari sebelum masuk surga. Ente siapa? Saya Ahmad. Mana pertamanya? Pendiri itu Ustadz Jamal Bingung. Emang kenapa? Di masa kepemimpinan Pak Nur Samsa sebagai ketua pembina, seharusnya saya sudah menikah, tapi tidak menikah.
karena tidak mengintervensi, misalnya begitu, bisa saja. Jadi tolong umum cepat-cepat ya diamankan, karena itu saya terlibat juga. Ya. Soal waspadainya diskusikan saja sama Ustaz Amri. Ya. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi saya harus memastikan apakah semua anak saya ini dapurnya berasap. Ya. Makanya saya berat betul sebetulnya. Kalau di Samarinda itu saya sudah keliling, saya pembina Bapak Ibu sekalian, dari Timika, dari timur saya dapat oleh malaria. Ya. Dari Samarinda saya pikir-pikir lebih Samarinda lah. Coba saya diberi ruang untuk memilih, aku tetap di Samarinda. Kenapa? Warganya masih sedikit. Ya. Kalau ini kampusnya 4. Saya sudah bolak-balik ke sini baru hari kemarin. Saya ingin merasakan seperti apa sih sebetulnya kampus baru lagi ini. Aku keliling Pak, keliling. Oh, saya keliling. Jadi kita masih bisa bertanding panjang. Kalau jalan kaki, ya siap-siap lah. Ya. Walaupun sudah hampir kepala enam, ya. Tapi kalau jalan masih kuat lah. Ya. Apalagi kalau ada kopio ya, Pak Haji dong. Ya. Sehingga luar biasa ini kampus ini hebat betul ini pendiri ide itu sama Bapak ini cita-citanya besar ya. Karena memang pasar Tigrila orangnya gede kayak gitu wajar kok ya. Haji Balwi besar gede juga ya. Yang jelas bahwa sebetulnya sudah tergambar tadi dari pengawas, eksekutif, itu artinya ya kalau Allah memberi saya umur panjang 5 tahun yang ke depan, ya bukan saya lagi sih, ya, sudah ada semua. Ya. Ya, tugas saya secara priori 5 tahun. Ya. Yang wajib itu wakil DPP, makanya kita wajib berkarya terbaik di sini untuk membackup sekretaris jenderal kita. Bagaimana beliau ceramah tentang kualitas pendidikan? Kalau kampus utama Batam saja keleleran terus. Ya. Jadi salah satu portofolio peluang yang diberikan oleh imam, peluang yang diberikan oleh para pembimbing Hidayatullah, Ustaz Hidayatullah, memberi peluang beliau menjadi pembina di Batam ini. Tapi sebetulnya di balik itu dia besar sana. Kalau ekspor, beliau ini kan ekspor pendidikan. Kalau tidak berhasil mengantar kampus utama Batam ini ke arah visinya unggul, profesional, sejahtera, boleh jadi pada kepengurusan mendatang tidak masuk dalam kabinet lagi. Tapi kalau berhasil, wah ini cocok jadi ketua umum. Begitu kira-kira sederhananya. Ya. Jadi kalau beliau ketua umum, aman. Pak Farhan aman. Ya. Kalau Pak Anca di sini aja teruslah sampai pensiun ya. Ya. Jadi dibalik itu. Dan saya Pak, Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau diberi amanah kita, semuanya kita kerjalah yang terbaik. Jangan hitung gajinya, kinerjanya bergantung gaji. Tidak ada rasa puas yang batin. Karena saya lihat pengalaman saya, Bapak Ibu yang sekalian, saya kan pertama bergabung di Hidayatullah ditugaskan menjadi guru, di training dulu 40 hari. Betul-betul di training. Satu di antaranya disuruh membersihkan WC empang santri. Betul-betul WC disuruh terjun di situ. Saya itu waktu mahasiswa, aktivis mahasiswa, ada sedikit togoknya gitu, disuruh silakan ya, kalau kau tidak mau pulang aja, ambil koper dulu. Ya. Saya digaji kali pertama sebagai guru. Coba tahu, bisa tahu
2.500, saya ingat persis 2.500, lebih banyak beasiswa saya ketika saya kuliah. 2.500, satu lek Boeing, satu Rinso, kadang-kadang setengah, kadang-kadang seperempat odol, itu aja jadinya ya. Tapi saya menjaga wayar al-libal qulub wa yusabbit qalbi ala dini ya. Jadi kalau kita mengukur kinerja kita dengan uang, tidak bahagia gitu, ibu sekalian. Nanti kita lihat korelasinya. Oh, sudah jam 11. Jadi kita berkumpul di sini, kita semua ini bukan orang biasa-biasa. Kita ini adalah mujahid, karena lembaga ini adalah lembaga Al-Harakah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah. Cita-citanya adalah membangun peradaban Islam. Coba ingat, cerna mukadimah PDU ini, undang-undang dasarnya ini, di situ jelas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan memberi petunjuk dan agama yang benar. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah dunia dengan peradaban Islam yang agung. Itu ini pertama. Spiritnya apa? Dari surah apa? Surah As-Saff itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Nah, ini tugas kita Bapak-bapak sekalian. Kita berkumpul di sini dalam rangka karena Nabi sudah pergi. Kita sebagai seorang muslim, tanggung jawab kita adalah bagaimana memastikan Islam itu ada liyudhhirahu 'ala dini kulli, lebih tinggi dari semua agama, lebih tinggi dari semua ideologi. Nah, itu tugas kita. Kita berkumpul di sini, kita pengajian dalam hari ini, kita bentuk pengurus dalam rangka itu. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kita ingin menjadikan umat Islam ini menjadi sesuatu yang terbaik di Batam ini. Ketika saya jalan tadi, saya ketemu sekolah Kristen di belakang itu gede luar biasa. Rupanya kita diapit oleh sekolah-sekolah Kristen. Betul Pak Kiai, Ustaz. Aku jalan Pak sendiri, ya, ya sambil lihat kiri dan kanan Pak anak. Kiri apa kanan? Saya lihat luar biasa. Karenanya Bapak-bapak Ibu sekalian, sejatinya ketika kita berhadapan dengan santri, apapun bidang studi yang kita ajarkan, sebetulnya adalah spiritnya melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Itu di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Tugas Nabi itu yatlu alaihim ayat, membacakan ayat-ayat. Ada 4 hal di situ. Yuzakihim, dengan dibacakan ayat membebaskan dosa yang bersangkutan karena dia sudah tahu ayatnya. Ya. Ketika dibacakan ketika engkau mengurus orang tua, berinteraksi dengan orang tua, kamu jangan pernah berkata tidak boleh. Tidak boleh. Bapak-bapak sekalian, berbahagialah Bapak Ibu sekalian masih hidup ayah ibunya, apalagi tinggal bersama dengan kita. Nah itu juga Pak Ketua pikir-pikir, ada mertua saya itu, pintu surga saya itu tinggal satu, ibu mertua, ya. Sudah menangis, gimana sudah? Kamu saya ikuti malah mau ke Batam, ya. Nah itu Bapak-bapak sekalian, berbahagialah Bapak-bapak sekalian, ya. Yang masih hidup Bapak Ibu yang layani mertuanya. Mertua itu ibu kita, ayah kita, jangan ada perbedaan. Ya. Kalau ayah ibunya datang, dikasih makan di kondangan, di kondang, ya.
Kalau bapak ibu mertuanya di kaki 5, warung kaki 5 yang kelihatan kakinya, ya, itu perbedaan, itu nggak boleh begitu, ya. Kalau saya punya uang 50.000 misalnya, 10.000 untuk ayahku, 10.000 untuk ibuku, 10.000 untuk ayah mertuaku, 10.000 untuk ibu mertuaku, 10.000 saya dengan anak saya, dengan cucu saya, dengan menantu saya. Apa sulitnya? Tuhan yang lihat, ya. Dan saya melatihkan diri setiap pagi berinfak, ya. Melatihkan diri. Kotak infak itu benda mati. Kalau kita tidak pernah tegur, cuek juga dengan kita. Jadi dilatihkan. Berapa jumlahnya? Ya. Kalau tidak ada lagi di dompet saya, kadang-kadang saya ambil di tasnya istri saya tidak bilang-bilang. Nanti dia cari, kok buat saya bilang sekian, kayak itu jin bagus itu yang ngambil. Ya, pernah juga tidak ada uang, saya mau cari di tasnya istri saya, tidak ada. Saya bawa HP, laptop, tablet, ada girisnya, saya buka. Aduh, yang bisa dikeluarkan 5.000, saya keluarkan 5.000. Tuhan, sebetulnya saya mau kasih keluar sekian puluh ribu ini, tapi kamu kan ini sistem mampunya cuma 5.000. Tuhan, kalau kita sering sapa itu kota amal, Pak Ibu, Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita pergi, kota amal itu akan menegur kita, bro. Biasanya kau tegur saya, oh, kau nggak sapa-sapa saya, itu latihan, ya. Itu cara kita mengundang berkah. Jadi dengan membacakan ayat-ayat sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum." Tegasnya, yatlu 'alaihim ayat. Bacakan Al-Qur'an. Al-Qur'annya mungkin matematika, bahasa Inggris. Yatlu 'alaihim dengan membacakan ayat tentang adab orang tua, dia bisa berdosa, bebas dosa dari orang tuanya. Dia melakukan orang tuanya dengan baik, didoakan, Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang paling zikir di dunia, kata Nabi, adalah orang, saya pernah mendengar seorang ulama menyetir itu, orang yang ya paling 5 kali sehari dia doakan ayat ibunya. Ini tidak perlu mudah, hanya 5 kali. Susah banget sih, ya. Itu bapak-bapak sekalian, wa yuzakki wa yu'allimuhumul kitaba. Ya, dengan itu kemudian mereka memahami Al-Quran ini, karena Al-Quran inilah kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal, petunjuk bagi orang yang yakin. Bagaimana mengangkat diri kita untuk yakin, bapak-bapak ibu sekalian? Ini harus diulang, dibaca. Yang paling ideal adalah kita belajar kepada orang yang memang sudah bersama. Ya. Orang yang sudah bersama itu sudah terverifikasi ilmunya, bacaannya sama dengan bacaan Nabi. Ketika ditanya, ente belajar di mana? Siapa gurunya? Ini. Siapa gurunya? Guru ini. Sampai kemudian Nabi. Jadi seolah-olah ada interface, connection ketika sang imam membacakan ayat, kita berjumpa dengan Rasul, kita ingin Rasul. Oh, begini bacaannya Nabi ya. Mudah-mudahan dengan itu kemudian terkoneksi dengan Allah, sehingga doa-doa kita dijawab. Jadi berbahagialah kita. Usaha doa, pakai doa, teman-teman sekalian, sudah banyak ustaz-ustaz kita yang sudah bersama. Wal hikmah, dapat hikmah. Ibu, bapak ibu sekalian, sekarang ini bersabar mendengar ceramah saya. Itu namanya dapat hikmah. Bapak ibu sekalian, kalau dalam tradisi keilmuan, bapak-bapak ibu menyaksikan wajah saya, menyimak tadi, oh bapak ini namanya Nusam Sehari, orangnya tinggi, kayak sedikit, ilmu
sedikit atau banyak ya. Saya timbang berat badan saya di pimpinan terakhir itu sekian, angkanya di 91. Padahal saya sudah kurangi makan itu. Saya yakin naik lagi berat badan 5 kilo mungkin ini karena ya, terus makannya di Batam ini ya. Jadi tolong bapak-bapak sekalian, kalau saya tidak salah ini pengajian rutin setiap bulan ditandai memang kalender dan betul-betul dilatih dengan penuh keikhlasan untuk datang bertemu di sini, sehingga kita rindu betul hari-hari tanggal sekian, hari-hari penuh kerinduan untuk bertemu. Ketika bapak-bapak ibu sekalian menatap wajah saya dalam proses interaksi ini, ada intervensi, connection. Mungkin di antara bapak-bapak ibu sekalian, mudah-mudahan Pak Nur Samsa sehat, dapat kan? Oh, Pak Nur Samsa bilang begini. Oh, Pak Nur Samsa, kadang-kadang pakaian yang kita dapat macam-macam. Saya ingat ceritanya Macron, Perdana Menteri Prancis sekarang. Ketika dia belajar di tingkat mana itu, dia lihat gurunya, kemudian dia berkomitmen begini, ibu ini suatu saat akan menjadi istri saya. Dan kebetulan sekarang menjadi istrinya, bukan kebetulan, menjadi istrinya. Sekarang istrinya umurnya 77 tahun, usianya dia mungkin belum 40 tahun kali Macron itu. Jadi kekuatan pikiran itu, bapak-bapak ibu sekalian, luar biasa. Ya. Jadi dalam dunia intelektual, ya, interface connection itu perlu. Cuma teorinya kan memang berat itu. Ya. Mungkin fokus berapa menit, setelah itu sulit. Itulah pentingnya metodologi. Ya. Dalam proses pembelajaran. Nah, inilah bapak-bapak ibu sekalian. Jadi tugas kita adalah ingin melihat ini Islam jaya. Karenanya di kampus ini tugas kita adalah mengajar anak-anak kita semua ini, sehingga dia tampil hebat, bisa berdebat, bisa berdiskusi, capek berdiskusi, bisa pindah ke langkah. Ente kalau masih mau berdebat, capek berdebat, kita bisa pindah lapangan, kering, kita tinggi sekalian. Jadi tugas kita melahirkan pendidikan Islam itu harus melahirkan anak yang kuat. Itulah perlu dilatih panah. Jangan sampai digertak lalu kemudian ambil langkah yusri. Ini bapak-bapak sekalian, itulah kemudian kita berkumpul di sini dan secara komprehensif baru di permukaan mukadimah undang-undang dasar kita itu sudah lengkap. Hidayat itu menyadari di alinea keempat kalau nggak silap mengatakan begini di video ini. Hidayat itu menyadari bahwa untuk membangun peradaban Islam harus dimulai dari pribadi, indra nafsi, dari keluarga, dari masyarakat secara berjamaah. Karenanya untuk membangun jamaah yang solid, kepemimpinan yang kuat harus lewat syuruh. Ya. Syuruh adalah merupakan sebuah keniscayaan. Runtut sekali. Jadi perubahan itu mulai dari diri, dari kita sebagai guru. Guru bisa dicontoh secara intelektual, diikuti oleh anaknya. Lalu kemudian keluarga kita. Pemimpin keluarga, para suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijab. Tugas kita ini pemimpin, suami-suami ini, ya, dengan cara yang hikmat tentunya, menjaga diri kita dari keluarga kita dari api neraka. Jadi runtut sekali pendekatan yang digunakan oleh untuk membangun peradaban Islam harus dimulai dari pribadi, dilanjutkan keluarga, dilanjutkan dengan masyarakat, kemudian harus berjamaah. Tidak akan mungkin kita melakukan sebuah perubahan kalau tidak bersatu berjamaah. Itulah pentingnya pengurus, pembina, pengurus
pengurus, badan pengawas dan semua elemen, termasuk tentu saja terutama ujung tombaknya para guru, itu harus bersatu. Harus bersatu. Dan salah satu kunci keberhasilan itu adalah sebuah kedisiplinan. Kalau kita tidak disiplin, Bapak Ibu sekalian, berat ya. Saya tadi sudah mengingatkan, kayaknya jam 8.30 kita masuk. Ya Pak Ustaz, kita sarapan dulu. Kalau sarapan yang ada kopinya itu tidak terasa cerita itu ya. Dan ternyata betul, sudah kasihan nanti Pak Darmansyah di sana ya, dia bisa pingsan diserang sama ibu. Katanya jam 8.30 Pak Ustaz, ini sudah jam 9, tidak ada kue pula ya. Air juga kayaknya sudah ada ini ya. Itu Bapak-Bapak sekalian. Jadi syaratnya adalah berjamaah, jamaah yang solid, kepemimpinan yang kuat harus dibangun dari syuruh. Jadi cerita kosong membangun peradaban Islam kalau pembinanya, kalau pengawasnya, kalau pengurusnya, semua elemen-elemennya, kepala sekolahnya, wali kelasnya otoriter, tidak bisa. Tidak bisa, harus musyawarah syuruh. Syuruh merupakan sebuah keniscayaan. Dalam Islam, syuruh adalah elemen kepemimpinan Islam. Syuruh adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Khandaq misalnya, Nabi mau strateginya begini, tapi ada sahabatnya mengatakan strateginya barangkali begini, kalau bukan firman Allah ya Rasul, bolehkah begini? Nabi itu pada hasil pendapat dari para sahabat. Jadi syuruh itu adalah landasan kepemimpinan Islam. Syuruh adalah ciri pemimpin Islam. Syuruh adalah sunnah-sunnah Rasul. Jadi kalau mau unggul, kalau mau profesional, kalau mau sejahtera, bangunlah fondasinya dengan syuruh. Karena itu perintah Allah. Insya Allah kita akan maju. Kebutuhan kita tahun ini 2006 menurut pengurus dalam hasil rapat kerja yayasan sekitar 20 miliar lebih. Masih ada gap sekitar 2 miliar. Kebutuhan sekian, pendapatan sekian. Dihitung gapnya sekitar 2 miliar. Pertanyaannya, 2 miliar itu diambil dari mana? Jadi jangan dikira menjadi ketua pengurus itu udah musim dia itu. Bendahara itu harus lincah mencari pinjaman. Ya. Jadi ini persoalan kita Bapak-Ibu sekalian. Tetapi karena kita punya niat yang bagus, Allah memberikan spirit kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sebuah persoalan kepada hambanya illa wus'aha, melainkan di mata Allah sang hamba itu dapat mengatasi persoalannya. Saya dengan Ustaz Tanam melihat rapat kemarin dan insya Allah ya. Salah satu instrumen penyelesaiannya misalnya kita kasih gagasan Ustaz Sarno Zikrullah, bolehkah LKSA Az-Zikri kita geser dari markasnya Pak Ramli keluar, jangan di dalam. Aku sudah tinjau tadi, pelangnya tidak kelihatan Pak Haji ya. Bagaimana bisa memenuhi targetnya, pelangnya saja tidak kelihatan ya. Jadi saya sudah sampaikan Pak, hati-hati saya kalau berbina itu, tapi saya tidak akan menegur langsung ya, sekali-sekali lah, karena Bapak kan pendiri ya, senior ya. Kalau Bapak yang ditegur, yang lain pasti berdiri saja di Sakor Bandung, apalagi kita ya. Kalau apalagi Pak Anca, ini teman saya ya, teman murid saya, jago main bola sekarang begitu, Pak Anca itu ya. Alhamdulillah. Ini Bapak-Bapak sekalian, karenanya waktu sudah pukul 11.25, saya gunakan 5 menit. Hari ini sudah tanggal 5 Syawal ya. Sudah 5 Syawal, lebih kurang 25 hari kita masuk Ramadan. Pertanyaannya adalah, masih adakah amarah dalam diri kita? Masih adakah dendam dalam diri kita? Masih marahkah sama suaminya?
masih marah sama istrinya, masih dongkol sama tetangganya, masih pokoknya masih ada kefail-fail itu dalam diri kita. Kalau masih ada, Bapak Ibu sekalian, sulit kita menikmati siang Ramadan karena singkirkan semua ini. Undang keberkahan sebagaimana doa kita, ya. Allahumma barik lana di Rajab, ya Allah berikan aku keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkah itu sesuatu yang baik hasilnya, sekalipun itu derita di mata kita, tapi di mata Allah itu boleh jadi berkah di situ kalau kita bersabar. Jadi dendam, amarah, dengki, iri, tapi iri itu memang sulit bilang manusia. Cara saya meminimalisir iri itu saya berdoa pakai bahasa tulis ibu sekalian. Ya, kalau pakai bahasa tulis, kasihkan. Kalau sudah pakai bahasa tulis pasti menangis itu. Kalau kita menggunakan bahasa ini, saking beratnya namanya iri. Ya, sederhana saja. Teman kita beli HP bagus, apa mereknya itu, yang mahal itu. Ya. Kalau saya HP ini sudah 1 dekade masih bertahan, ya. Buat saya yang penting saya bisa buat makalah, bisa ngirim, ya sudah cukup lah, ya. Tapi ada yang setiap, ya ada edisi baru ganti HP lagi, ya. Nggak tahu digunakan apa, ya. Jadi dia bilang, dari mana uangnya ya? Padahal gajiku sama, itu iri namanya. Hati-hati. Kemudian yang paling aman teman-teman, kalau ada rencana baiknya sekalipun bagus, tidak usah dicerita. Insya Allah pekan depan saya mau ke Singapura, bulan depan saya mau ke Malaka, bulan depan lagi saya mau pulang kampung, saya mau liburan di kampung. Kasihan temannya dia dengar, ya, ini terpaksa dia ini, aku juga mau seperti dia ya Allah. Kenapa kau kasih buat dia? Saya tidak, ya kan iri juga. Sekalipun hal-hal baik tidak usah diceritakan, eksekusi saja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi mari kita bersihkan, mari kita saling memaafkan. Masih ada pendakian kasih sebelum masuk Ramadan, saling memaafkan semuanya. Kalau sekarang saling memaafkan, lebih baik kita memberi maaf. Yang perintahnya memberi maaf lah. Kalau dia mau terima maaf kita urusan dia lah. Ya. Saya insya Allah setiap tinggalkan tempat tugas, nggak ada di Samarinda.